Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nela Prasetya Sabila dengan NPM 247820556. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan em, membuat video hands-on ya mengenai lab managing application project in a multi-talent cloud. Oke, jadi di sini kita langsung saja ya. Pertama-tama kita harus menyiapkan environment lab, yaitu dengan perintah lab project review start. Nah, kita copy aja. Di sini kita bisa paste. Oke, kita send. Kita tes dulu. Apakah berjalan? Oh ya, berjalan ya. Nah, jadi di sini tuh dia labnya itu tools ya dari connectionnya error. Oke, jadi labnya itu tool dari environment praktikum ya. Project review itu nama lab yang akan kita jalankan. Di sini kita tunggu ya. Oke. Jadi di sini perintah si lab project review start itu akan membuat environment OpenStack, lalu menyiapkan domain, lalu menyiapkan network dan project awal, dan dia akan memastikan semua resource siap dipakai. Oke, selanjutnya perintah kedua yaitu kita akan um, load ya kredensial operator. Perintahnya yaitu search operator 1 production RC. Kita copy aja. Oke, send ya. Enter. Oke. Jadi di sini tuh search ya digunakan untuk memuat ya environment variable dari file RC. Oke, selanjutnya di sini tuh kita promnya berubah ya dari student workstation doang dia jadi ada tambahan yaitu operator 1 production. Selanjutnya kita akan membuat project manufacturing dengan perintah OpenStack project create domain my core manufacturing. Selanjutnya kita paste, jangan lupa kita send. Jadi OpenStack itu sebagai CLI utama ya untuk mengelola OpenStack itu sendiri, lalu project sendiri itu untuk resource yang dikelola, create-nya itu aksi yang digunakan atau kita membuat seperti itu, dan domain mycorp itu domain tempat project itu berada. Nah, selanjutnya jika sudah terdapat output seperti ini, artinya project itu telah berhasil kita buat, lalu berada di domain mycode, dan parent projectnya itu domain. Oke, selanjutnya kita akan membuat subproject is ya. Ini OpenStack project create domain mycore parent manufacturing is. Oke, di sini kita copy, paste ya. Kita hapus karena kalau tidak dihapus nanti dia menyebabkan error. Jadi parent manufacturing itu dia menentukan bahwa project ini adalah child project dari manufacturing. Oke, ini kan telah dibuat ya. Selanjutnya kita akan membuat subproject west. Tadi kan is s ya, sekarang west. Akan copy, paste. Oke, ini kita send. Jadi ini sama ya seperti sebelumnya, namun dia itu yang membedakan S dan West-nya itu project cabang wilayah ya. Nah, jadi biasanya itu digunakan untuk regional team, lalu departemen, atau environment yang berbeda. Oke, selanjutnya kita akan membuat user. Nah, ini perintahnya OpenStack user create, project domain mycore, project manufacturing, domain core, password red hat, dan user. Jadi
Bentar ya, sambil saya jelaskan. Jadi di sini ada OpenStack user create ya, dia itu membuat user baru. Lalu project domain MyCorp itu dia domain tempat project itu berada. Jadi karena project manufacturing ada di dalam domain MyCorp. Nah, selanjutnya ada project manufacturing, jadi menentukan primary project usernya. Selanjutnya ada domain MyCorp, itu domain tempat user itu berada, lalu passwordnya itu Red Hat atau password usernya. User itu nama user yang telah dibuat. Oke. Nah, setelah ini kita akan memberi role ke user ya. Jadi yang pertama kita akan memberi role terlebih dahulu. Kita, ini member ya. Connectionnya error. Oke, kita paste di sini. Ini kita hapus ya supaya tidak ada yang error pada saat nanti dijalankan. Send di sini. Oke, role add itu dia memberikan role ya ke user. Terus user domain MyCorp itu domain usernya. User itu nama usernya. Project manufacturing itu project tempat role itu diberikan. Member itu role yang diberikan ya. Jadi role member itu biasanya dia akan membuat instance dan menggunakan resource ya. Selanjutnya kita di sini akan memberikan role admin ya, admin role. Perintahnya OpenStack role add user domain MyCorp, user project domain MyCorp, bawahnya admin ya, yang membedakan ini kan member, ini admin. Oke. Oke, kita send ya. Jadi role admin itu memberi hak lebih besar ya. Dia tuh bisa mengatur kuota, dia juga bisa mengelola project. Oke, selanjutnya kita akan login sebagai user manufacturing ya. Perintahnya ini search user manufacturing RC. Send. Kan tadinya kan promnya itu kita ubah yang tadinya operator satu production menjadi user manufacturing ya. Nah, kalau kita udah berubah seperti ini ya, kita tuh bisa login sebagai user biasa di project manufacturing. Oke, selanjutnya kita akan melihat kuota project S ya. Ini perintah ini digunakan untuk melihat kuota project S. Kita kuota show itu untuk melihat ya, melihat batas resource projectnya. Min-C itu memilih kolom yang ingin kita tampilkan. Jadi C-core, C-RAM, C-instance. Ada keterangannya sebagai berikut. Selanjutnya kita akan mengubah kuota S-nya. Yang tadinya core-nya 20, instance-nya 10, RAM-nya 51.200 ya kita ubah. Enter. Oke, selanjutnya kita akan melihat kuota WES ya.
akan sama ya seperti CS tadi kita lihat core instance sama RAM-nya, tapi dia di project OS ya. Selanjutnya kita akan mengubah nilai dalamnya ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat user 2 di dashboard. Nah, caranya kita pertama-tama itu masuk dulu ya ke Firefox. Nah, ini linknya yang kita gunakan nanti. Sini di teks saja deh. Firefox. Gunakan ini. Oke, selanjutnya kita akan login ya. Domainnya itu lalu ini user, lalu passwordnya itu red hat. Oke, kita akan connect ke downset. Nah, oke. Setelah itu kita akan ke menu identity sini ya. Setelah itu kita ke user. Setelah itu kita akan create user. Nah, di sini username-nya itu user 2. Terus passwordnya itu kita akan confirm passwordnya juga. Lalu kita akan select project-nya itu dia primary project itu WES ya. Kita akan ubah WES dulu. Role-nya itu admin. Ini admin. Ini boleh kita checklist ya. Kita langsung create user. Dan save. Nah, ini kan udah ada nih. Nah, sekarang kita coba kita akan log out dari si dashboardnya ya. Kita akan log out. Sign out ya. Nah, ini domainnya tetap ya. My report. Oh, sorry. C-nya itu besar. C. Lalu username-nya itu user 2. Passwordnya itu red hat. Oke, coba login ya. Save. Nah, kita nggak perlu. Oke. Oke. Oke, ini ada user 2, user operator, oke. Kita di sini akan mengubah kuota WES di dashboard, oke. Kita akan ke identity, lalu ke project, terus kita ke WES, selanjutnya kita akan pilih modify quotas, kategorinya itu
komput ya. Nah, terus instance-nya itu 5. Oh, sorry. Nah, instance-nya 5. Kita save. Oke, selesai ya. Sudah selesai. Kita selanjutnya kan sudah kita ini ya, sudah kita jalankan. Selanjutnya kita akan melihat nilai hasil labnya ya. Kita keluar dulu dari sini. Step. Oke. Ini kita akan cek ya. Lab project min review date. Kita akan cek hasil nilainya ya. Kita lihat. Aduh, koneksinya lagi. Oke. Mudah-mudahan ini berhasil semua ya. Ini kalau udah pas-pas seperti ini berhasil ya. Saya juga agak deg-degan ini. Control for user. Oke. Jadi overall lab grade-nya itu berhasil ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membersihkan lab-nya ya. Setelah kita gunakan, kita wajib membersihkan lab-nya agar pada saat kita gunakan kembali di lab selanjutnya itu dia tidak fail. Oke, persen. Oke. Jadi dia akan menghapus ya semua yang terdapat dalam ini. Mungkin sekian ya video hands-on dari saya mengenai Lab Managing Application Project in a Multi-Talent Cloud. Apabila masih terdapat kesalahan kekurangan dalam penyampaian dalam lab kali ini, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.